Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Salim Mahfud dari kelas 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan resume buku dari Dr. Wendy Sepnadi Hutapian yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan. Nah, langsung saja. Yang pertama, filsafat teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, yang mencakup seni membimbing, memotivasi, dan membangun komunikasi. Terdapat 3 teori utama tentang asal-usul pemimpin: genetis atau bakat alami, sosial atau pendidikan dan pelatihan, dan ekologis atau kombinasi bakat alami dan lingkungan. Pemimpin ideal memiliki keahlian dalam mengelola sumber daya, pengembalian keputusan, tanggung jawab, dan kemampuan interpersonal. Fungsi kepemimpinan meliputi perencanaan, koordinasi, inovasi, dan manajemen konflik. Awalnya dianggap sebagai bakat alami, kepemimpinan kini dipandang sebagai keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan dan pendekatan ilmiah. Nah, lanjutnya tipe dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan mencerminkan sifat, kebiasaan, dan kepribadian unik seorang pemimpin dalam pemimpin organisasi. Kemampuan memimpin dapat berasal dari bakat alami atau dibentuk melalui pelatihan. Dengan syarat pemimpin memiliki kapasitas, kewajiban, kekuasaan, serta keunggulan dibandingkan bawahannya. Untuk menjadi efektif, seorang pemimpin harus menguasai kemampuan konseptual, teknik, dan interpersonal. Gaya kepemimpinan adalah karakteristik khas yang mengaruhi perilaku dan metode pemimpin dalam mengarahkan organisasi. Selanjutnya, pemimpin menurut teori. 1. Teori genetis, yaitu menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dapat direkayasa, melainkan muncul karena bakat yang luar biasa yang dibawa sejak lahir. Bisa dipengaruhi oleh gen keturunan orang tua. Pemimpin dapat muncul karena situasi dan kondisi tertentu. Teori genetis bertentangan dengan teori sosial. Yang kedua, teori sosial menyatakan bahwa pemimpin tidak dapat lahir begitu saja, tetapi harus disiapkan dan dibentuk untuk menjadi pemimpin. Tiap orang dapat menjadi pemimpin melalui usaha, penyiapan atau kaderisasi, dan proses pendidikan pembelajaran. Teori ekologis merupakan sintesa kedua teori di atas. Pemimpin yang baik jika sejak lahir telah memiliki bakat kepemimpinan, kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pengalaman dan pendidikan yang dengan perkembangan lingkungan. Selanjutnya, tipe dan gaya pemimpin. Yang pertama atau ke-1, kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang dapat mewadahi semua kepentingan orang yang dipimpin sehingga mereka merasa keinginan dapat terwadahi oleh pemimpinnya. Yang kedua, kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan yang disegani karena ketokohannya, perilakunya, sehingga dapat memberi perintah dan contoh kepada orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, kepemimpinan otoriter adalah pemimpin yang menginginkan semua keinginan dan perintahnya harus dipenuhi
tanpa harus memahami kepentingan orang yang dipimpin. Yang pertama, kepemimpinan militer. Pemimpin yang dapat memerintah bawahannya dan orang tersebut wajib melaksanakan atasannya berdasarkan asas komando. Yang kedua, kepemimpinan paternalistis, kepemimpinan yang tumbuh karena kemampuan memberi contoh dan teladan bagi orang dalam organisasi. Birokratis. Yang selanjutnya, kekuasaan dan kepemimpinan efektif. Pemimpin yang efektif diperlakukan untuk memimpin dengan keberanian dalam mengambil keputusan serta bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul. Kepemimpinan efektif melibatkan kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan organisasi secara menyeluruh. Seorang pemimpin juga harus berperan sebagai manajer yang mampu menetapkan arah organisasi, harus berperan sebagai memanfaatkan potensi sumber daya, dan berpikir kreatif serta rasional. Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin menggunakan kekuasaan dan kewenangan untuk mencapai tujuan organisasi. Kekuasaan mencakup kemampuan memengaruhi orang lain melalui interaksi sosial, sementara kewenangan adalah bentuk kekuasaan formal yang diberikan berdasarkan posisi dalam organisasi, sehingga bawahan wajib mematuhi perintah pemimpin. Kombinasi kekuasaan dan kewenangan ini menjadi inti kepemimpinan yang berhasil. Yang selanjutnya, kriteria kemampuan pemimpin sebagai manajer. Yang pertama, mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Organisasi yang dipimpin harus lebih baik dari sebelumnya. Upaya mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan mempertimbangkan kebijakan. Selanjutnya, yang ketiga, pimpinan mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Yang keempat, memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir, sehingga otak kanan mampu melakukan analogi untuk leadership, sedangkan pemanfaatan otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Basis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan antar pribadi. Ini ada 5 ya. Yang pertama, kekuasaan legitimasi. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Lalu selanjutnya yang ketiga, kekuasaan paksaan. Keempat, kekuasaan ahli. Kelima, kekuasaan panutan. Lalu selanjutnya, kekuasaan struktural dan situasional. Yang ketiga, kekuasaan pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, kekuasaan informasi. Kepemimpinan yang efektif mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur atau bawahan dan orang yang mengatur atau pimpinan manajer sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemauan dan kemampuan bawahan macam-macam seperti ini ada 4 ya. Untuk yang pertama ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Yang kedua ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Yang ketiga ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Dan yang keempat ada bawahan yang mau dan mampu.
Selanjutnya, kriteria dan karakter pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi dan harus mampu menghadapi kondisi dinamis serta tekanan internal, tekanan eksternal. Pemimpin yang efektif memahami tujuan organisasi, mengenali kekuatan dan kelemahan bawahan, serta memiliki kemampuan introspeksi untuk mengevaluasi diri sendiri. Karakter dan perilaku kepemimpinan dapat dipelajari melalui pelatihan yang tepat, memungkinkan pemimpin untuk mendelegasikan tugas, berkomunikasi efektif, dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, kriteria seorang pemimpin. Untuk yang pertama, menerima tanggung jawab. Pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa-apa yang dilakukan bawahannya. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informal. Yang kedua, kemampuan untuk bisa. Perspektif. Perspektif menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, bersifat objektif. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perspektif. Apabila beraktivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang selanjutnya, keempat, menentukan prioritas. Kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan apabila perspektivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang ada. Selanjutnya ya. Karakter pemimpin. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Yang kedua, pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Yang ketiga, pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Yang kelima, pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur. Yang keenam, pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Selanjutnya, ciri-ciri pemimpin tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. 2, jarang diskusi. 3, tidak memberikan kepercayaan. 4, tidak memberikan pujian. 5, konflik. 6, tidak terbuka. Dan 7, tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, pemimpin yang tidak memiliki visi tidak akan bisa menjalankan tim ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Terlibat politik kantor. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan adalah kemampuan memengaruhi dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif harus memiliki kapasitas, kewibawaan, kemampuan konseptual, teknis, dan interpersonal, serta keberanian untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas dampaknya. Meskipun kepemimpinan dapat dipengaruhi oleh bakat alami, perilaku dan karakter seorang pemimpin dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pelatihan yang tepat. Pemimpin juga harus memahami kekuatan, kelemahan, serta ambisi bawahannya, sekaligus mampu mengevaluasi diri. Kekuasaan dan kemenangan adalah alat penting dalam kepemimpinan, di mana kekuasaan melibatkan pengaruh sosial, sementara kewenangan berlandaskan posisi formal dalam organisasi. Kepemimpinan kombinasi keterampilan manajemen, kepedulian, dan kemampuan introspektif.
Pemimpin dapat mengatasi tantangan dinamis dan mewujudkan keberhasilan organisasi yang efektif. Sudah selesai ya, teman-teman. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon banyak minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.